selalu dulu waktu saya jadi milenial, waktu milenial baru masuk membuat keributan di dunia kerja juga kita banyak diomongin kok. Dasar milenial ya kan, banyak diseminarin, banyak didiskusikan gitu. Kenapa lu nggak nanya aja sih sama gua gitu kan? Tapi ini sesuatu yang memang antar generation itu memang banyak diomongin dan kita harus terus beradaptasi. Kita harus terus mencari cara berkomunikasi dengan efektif gitu, dengan optimize. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak siap nyiapin pantun, aduh maaf banget nih, nggak apa-apa ya. Bukan, bukan. Jadi agak tertekan gitu saya nggak nyiapin pantun karena pantun agak-agak identik sama Gen Z juga sebetulnya. Jadi mohon maaf, ini milenial batas atas akan mencoba bicara soal Gen Z. Tapi mungkin bisa pengen tahu dulu audiens kita hari ini yang Gen Z siapa aja ya selain saya. Cepet ya. Bagus. Banyak ya? Kayaknya yang beneran Gen Z nggak mau angkat tangan, jadi yang tadi ngangkat tangan nggak tahu deh apa tuh. Yang Gen milenial, oke. Beneran ini nggak ada Gen Z sama sekali. Gen Z itu sekarang umurnya 13 sampai 28. Hah? Ada, oke. Jadi nanti bisa diverifikasi lah ya, bisa diverifikasi. Mana lagi? Mana di belakang? Halo. Ada. Oke, alhamdulillah. Tapi kalau lihat senyumnya terlalu lebar gitu curiga deh, gue beneran Gen Z atau bukan? Terus siapa lagi, mana? Sini ada, oke. Halo. Jadi gimana sejauh ini? Merasa oke, suaranya duar, oke. Terus merasa dilihat nggak? Merasa divalidasi nggak dari tadi? Lumayan ya. Halo. Jadi dong saya. Iya, perkenalkan nama saya Yohanes, saya dari Tanato Foundation, datang sini karena penasaran banget sih gimana sih caranya kita bisa komunikasi sama Gen Z gitu. Jadi saya sendiri adalah Gen Z dan kebetulan kakak saya udah umur 20-an hampir 30, ayah saya juga udah lumayan berumur lah gitu. Jadi sempat kita ngobrol kemarin, oh kayaknya beda ya cara kerja dulu, hubungan antara bos dengan pekerja, dan juga saya sekarang banyak bekerja dengan mahasiswa, gayanya pun udah berbeda lagi Bu. Jadi pengen cari tahu sih bagaimana sih kita bisa menyesuaikan cara komunikasi kita ketika kita bertemu dengan umur yang berbeda seperti itu. Karena mungkin cara ngomong kita ke orang yang lebih tua, orang yang lebih senior itu berbeda dengan cara kita menyampaikan informasi yang sama ke orang yang mungkin baby boomer atau mungkin ke Gen Z seperti itu Ibu. Jadi memang tadi disampaikan sesuai banget sih gitu. Thank you banget ya Hanas. Segue yang bagus. Jadi emang kita forumnya namanya bicara good news, Indonesia bicara baik. Jadi kita coba lihat dari sisi positifnya ya, karena memang selalu dulu waktu saya jadi milenial, waktu milenial baru masuk membuat keributan di dunia kerja juga kita banyak diomongin kok. Dasar milenial ya kan, banyak diseminarin, banyak didiskusikan gitu. Kenapa lu nggak nanya aja sih sama gua gitu kan? Tapi ini sesuatu yang memang antar generation itu memang banyak diomongin, dan dalam kapasitas kita sebagai FMCG, kita memang produknya itu produknya. Oke. Siap. Oke, jadi produk udah tahu, produk kita produk keseharian, jadi kita memang harus terus, tadi yang Mas Dadi bilang betul, kita harus terus beradaptasi. Kita harus terus mencari cara berkomunikasi dengan efektif gitu, dengan optimize gitu kan. Jadi kita mulai, mungkin karena dari tadi kita udah ngomongin Gen Z, saya cepat aja di slide pertama. 3 hal sebetulnya buat kita yang kita sadari soal Gen Z itu adalah, boleh next slide. Mereka tadi digital native. Jadi kalau angkatan saya nih, saya sama Bang Benny, itu kita tahu tuh rasanya dulu nggak disebut bukan berarti bukan generasi saya ya, tolong. Saya sama Mbak Devi gitu. Dulu kita itu kalau kita, kamu kan sekarang kalau ada sesuatu tuh di share-nya lewat Instastory gitu kan. Kita komen-komen tuh di feed gitu, atau kita lihat TikTok gitu. Dulu kita kalau ada berita angkat telepon. Kamu tahu nggak telepon yang diputer gitu angkanya?
telepon yang ada bisa dipencet-pencet gitu, ada bentuknya tinggal gitu loh angka-angkanya gitu. Terus telepon koin, ya kan, telepon koin gitu kan. Terus kayak lagi tengah-tengah ngomong koinnya habis gitu. Terus lagi tengah-tengah berantem sama pacar, kamu nggak pernah ngerasain tengah-tengah berantem sama pacar koinnya habis. Iya, kamu habis baterai tuh bukan apa-apa, beda sama koinnya habis, sama pulsa di kartu telepon kita habis. Jadi dulu tiernya, kalau tiernya hubungan pacaran gitu atau kecengan gitu ya, kalau biasa aja kita teleponnya pakai telepon koin. Kalau lumayan penting, kita melihat sedikit ada kemungkinan masa depan, kita pakai telepon kartu. Kalau udah serius banget, wartel. Tahu wartel apa? Warung telepon. Dimana kita telepon dulu baru bayar, gitu. Pasca bayar jadinya. Jadi nggak ada tuh. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu udah selesai baru udah gitu. Udah 10 menit lagi. Oke. Anyway, digital native, social banget. Dan yang ini yang favorit saya, yang ketiga ini adalah mereka purpose driven. Purpose driven. Jadi mungkin tadi kan Mbak Devi tadi cerita, mereka mentally exhausted gitu. Jadi they're very keen to find sebetulnya di balik semua ini tuh apa sih tujuannya gitu. Ada yang very purpose driven di environment, ada yang purpose driven di isu-isu sosial. Next, nah ini sedikit aja kalau dari consumer goods. Ini pergeseran ke Gen Z ini sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Bisa dilihat di kolom-kolomnya, tapi mungkin yang paling mudah dibayangkan itu adalah kalau dulu kita komunikasi itu one to many. Jadi satu TVC kita taruh di TV itu udah menjangkau seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, di kota, di desa semua ada gitu. Karena nonton TV dulu sekeluarga nonton bareng kan. Jadi iklan ini dilihat, satu iklan dilihat semua. Sekarang bukan hanya kita kontennya harus macam-macam, dibuatnya pun harus dengan prinsip di kepala kita harus tahu bahwa ini akan menjangkau audiens yang berbeda. Jadi no longer one to many, tapi many to many. Jadi pada saat kita ngomongin Lifebuoy gitu, Lifebuoy, produk Lifebuoy, kita launching satu produk Lifebuoy, itu nggak bisa satu TVC, terus satu TVC gue taruh di TV, gue taruh di Instagram, gue taruh di YouTube, nggak kayak gitu caranya. Karena yang di TV, yang work di TV mungkin berbeda dengan yang work di Instagram. Yang work di Instagram feed, Reels, itu mungkin berbeda dengan yang work di TikTok. Di story beda lagi. Jadi itu harus benar-benar dipikirin, dan pada saat kita bahkan satu channel pun gitu ya, Instagram, itu pada saat kita ngomong ke Gen Z yang sekarang 13 tahun sama Gen Z yang sekarang 28 tahun kan beda. Belum perempuan laki-laki, belum dia sukanya, yang satu suka sport, yang satu sukanya musik gitu. Jadi itu benar-benar harus dimasukin dalam pertimbangan gitu. Jadi ini key shift-nya kurang lebih. Nanti teman-teman bisa baca lagi dengan detail aja. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini data tentang, katanya ini datanya tapi per tahun lalu ya. Jadi 2024. Mungkin sekali dengan perubahan yang cukup cepat itu pasti mungkin udah bergeser lagi gitu. Namun sekarang nih kalau kita lihat strong preference-nya untuk Gen Z itu adalah masih gede di Instagram. Tapi TikTok tuh menyusul. Dan ada satu yang nggak ada visualnya di sini, di YouTube itu sebetulnya YouTube itu selalu high, gitu, selalu, karena ternyata long form content itu mungkin orang mulai capek, gitu, karena yang singkat-singkat tapi kurang dalam, jadi mulai banyak yang suka long form content di YouTube. Ataupun kalau ternyata kepanjangan di long formnya, mereka bisa lihat YouTube Short. Jadi YouTube juga banyak yang ininya, yang lihatnya gitu. So, trendy, relatable format itu yang Gen Z pengenin, konten itu trendy dan relatable. Jadi tolong tren yang 2 minggu yang lalu jangan dibawa-bawa ke kehidupan saya gitu kan. Jadi harus cepat, dan itu percayalah buat perusahaan sebesar kita susah banget. Kayak tren tuh 24-48 jam tuh udah kelar. Jadi pada saat kita mau trend jacking, ini tim saya ada Dandi, ada Sekar. Lu kalau mau trend jacking,
sekarang keluarinnya, nggak bisa approval proses dulu 2 minggu kemudian gitu, tidak bisa terjadi gitu, kayak gitu ya. Terus short videos versus text, jadi jangan panjang-panjang gitu kan kalau ngomong gitu. Jangan, kalau dulu kita zamannya PR practitioner, zaman 2009 waktu saya masih account eksekutif dan Mas Dandi masih director, itu kita kalau bikin key message 2 halaman ya. Kalau sekarang kita bikin key message 2 halaman, apa coba yang terjadi gitu kan? Gak nyampe gitu orang. Kalau bisa setengah halaman selesai gitu. Kalau bisa lebih singkat lagi lebih bagus gitu. Jadi short gitu, short, dan kalau bisa audio visual. Dan harus relevan dengan social issues. Menyangkut tadi purpose driven mereka. Jadi poin dari cerita lu ini apa sebenarnya? Faedah apa yang akan cerita lu bawa ke dalam kehidupan gue gitu? Apakah ini menyangkut tentang lingkungan? Apakah menyangkut soal equity, diversity, inclusion, apa? Atau what's the point gitu? Apa faedahnya? Gitu. Itu yang kita perhatiin dan itu juga yang report-report katakan. Dengan demikian, buat produk-produk atau campaign-campaign sangat penting untuk bisa mengartikulasikan purpose-nya. Faedahnya itu, dan ingat, short. Jadi headline udah harus bisa kebaca purpose-nya apa. Gitu. Headline udah harus bisa kebaca. Paragraf pertama harus bisa kebaca. Jangan berharap ini orang akan baca sampai paragraf terakhir nanti. Alhamdulillah kalau baca sampai paragraf terakhir, that's actually a challenge. Tapi kalau kita harus siap untuk bisa sampai duluan secepat mungkin gitu. Next slide. Nah, kita terus aja. Nah, ini gimana nih? Kita sekarang kalau di Unilever kita banyak ngomong soal social first demand generation. Nah, ini buat brand-brand kita terutama yang kita pakai banget sekarang ini adalah this way of thinking. Framing thinkingnya adalah kita kan tadi harus relevan terus. Relevan dalam tren yang terus berganti gitu. Jadi listening to social signals itu penting. Ya. Jadi jangan dianggap sepele gitu. Kalau apa-apa yang muncul di timeline kita tuh kalau mulai kelihatan 2 kali, 3 kali itu udah social signals nih, udah mulai gitu. Terus kedua, kita kan mau tadi many. Ya, jadi social cohorts-nya kita harus tahu gitu. Kita harus ingat bahwa kita akan menjangkau cohorts yang berbeda-beda. Gitu. Pada saat kita mau menyampaikan purpose kita, cohorts-nya berbeda-beda. Lalu kemudian kita harus pada saat pelaksanaan ya kita harus showing up more often and faster. Volume is key. Jadi pada saat kita ngomongin purpose, pada saat kita ngomongin objektif, pada saat kita ngomongin apapun itu, more often dan sering gitu. Jadi more often and wider gitu. Jadi volume matters. More often, wider, faster. Ya. Oke, next. Gimana caranya? More often, wider, faster. It's not rocket science. Ini aja sebenarnya prinsipnya. Ada 3. Base-nya experience. Jadi tadi yang Mas bilang, kita mau bikin acara ini offline aja. That's actually very good. Karena generation ini, mereka memang suka digital, tapi ingat kalau dulu buat kita, digital itu adalah sesuatu, kita tuh maksudnya milenial ya. Digital itu pada saat internet mulai masuk, kita yang harus connection dulu, itu tuh buat kita tuh kayak, wah, luar biasa gitu. Ini sebuah pengalaman, aku bisa berbicara sama orang lain di negara lain, real time pakai Yahoo Messenger gitu pada saat itu. Yahoo Messenger, MRIC. Dulu kita sebuah pelajaran sejarah ya. Ada sebuah chat room namanya MRIC. Dulu hits banget. Kalau kita mau menyapa seseorang tuh kita ASL please. PLS ya. Jadi singkatan itu bukan kamu yang menemukan. Kita udah duluan dulu. PLS tuh kita. ASL tau nggak? ASL apa? Age, sex, location. Gitu. Jadi mail Jakarta. Gitu. Cool worker. Iya, betul. Cool worker. Kuliah atau kerja? Bukan cool COOL ya. Cool KUL worker. Cool worker, kerja. Jadi kan kalau lagi mencari teman hidup ya cari yang kerah gitu. Kalau cool belum gitu. Ya, jadi ini experience penting. Kalau buat
kita dulu pengalaman digital itu sangat luar biasa, buat si native digital ini experience real time face to face communication itu sesuatu yang beda gitu, sesuatu yang menarik gitu. Sempurna. Coba kalau kuliahnya Bu Devi tadi kita alami di online kurang, kayak kegemparannya kurang terasa kan. Kalau tadi kan sampai harus ganti mic gitu. Itu cuma bisa kita alami pada saat kita offline gitu, face to face ya. Jadi experience harus itu tetap penting, kontennya bite size, karena ingat ini mereka makin pendek attention span-nya. Jadi dari research yang tadi juga kelihatan bahwa attention span makin pendek, tapi total volume konten consumption-nya makin banyak. Jadi yang tadinya 2 jam sehari jadi 3 jam sehari, jadi 4 jam sehari, tapi pendek-pendek gitu. Jadi bite size content harus bisa sependek mungkin. Personalization and collaboration, karena kita tadi mau cohort itu from many to many. Nggak bisa Kristi aja nih yang bikin satu konten buat menjangkau 170 komunitas, mati gitu. Jadi harus banyak collaboration, harus banyak kerjasama sama content creator yang lain yang punya niche-nya masing-masing, dan harus purpose driven. Ini basically rumusnya yang kita pakai gitu. Bagaimana contoh implementasinya? Next. Nih, ini ngomongin sampah, nggak usah ribet-ribet panjang kali lebar, permasalahan sampah sudah nanti aja. Yang penting sekarang kita mentargetkan orang yang udah tahu soal masalah sampah. Sekarang gue mau ikutan nih, mulai gitu. Gimana? Contoh relevan, waktu itu kita YOLO kita bikin. Waktu itu isi kontennya apa ya sebenarnya? Soal edukasi soal YOLO dan Yono. Lalu kita ngomongin yang ini purpose driven dan honest. Jadi harus pakai real data and facts. One thing about Gen Z adalah don't lie ke Gen Z, karena mereka ngalahin private investigator kalau mereka mau cari bukti akan kebohongan kamu gitu. Nanti aku cari screen capture-nya gitu, atau banyak. Jadi honest. Kalau mengakui aja bahwa misalnya gue baru bisa 40.000 ton sampah plastik, belum 60.000, but it's a progress. Itu lebih baik daripada melebih-lebihkan, daripada mengada-adakan yang tidak ada. Next. Nah, oke, ini kita saya akan tunjukin salah satu contoh dari salah satu brand kita. Brand kita ada 44. Salah satunya Sunsilk. Ya, shampoo Sunsilk buat rambut panjang. Gitu. Nah, kita harus, tadi kita bilang kan, kita harus cohort gitu. Kita harus translating ke berbagai macam komunitas. Jadi saya mungkin langsung aja ke ada segmentasi, ada personality, ada culture drive, community led social engagement. Langsung ke contoh aja. Next slide. Nah, jadi ingat kan tadi ada listening to social signal. Kita mendengar, kirain Bu Devi ya. Yang ini. Jadi social signal waktu itu mendengar bahwa ada conversation soal second day hair. Second day hair itu masih bagus sebetulnya, tapi smelly. Jadi inilah yang mengawali inovasi kita yang namanya Sunsilk Multivitamin Spray. Jadi karena kita mendengar ini, terus kita perhatiin, jadi akhirnya kita bikinlah inovasinya, dan kita sampaikan dengan no wash, no was. Gitu, itu cara kita pertama introduce gitu. Nah, next slide-nya, mungkin setelah kita keluarkan inovasinya, kita turunan gitu. Kita bikin face-to-face interaction sama creators dulu, terus mereka bikin kontennya masing-masing sendiri, sesuai dengan apa yang audiensnya suka. Ada yang suka lucu-lucuan, ada yang suka dimarahin, ada kan? Audiens yang suka dimarahin, ada kan? Saya suka banget follow konten-konten creator kayak siapa? Si Farasha gitu, Tasya Farasha, kan dimarahin kalau kamu make up-nya jelek, dimarahin, suka gitu. Ada yang suka dimarahin, ada yang suka yang tenang-tenang, yang calm-calm gitu, ada juga. Jadi macam-macam. Mereka kemudian bikin konten yang sesuai dengan target audiensnya, dan kemudian kita juga manfaatin teknologi. Jadi sebetulnya sebuah caption yang kita udah pikirin, brainstorming sekitar 3 jam bersama-sama tim itu, mungkin ini captionnya hanya cocok untuk mereka yang berhijab.
Apakah kemudian pada saat gue mau targetin cohorts yang non-hijab user, gue harus mikir meeting lagi 3 jam? Tidak perlu. Pakai AI. Gitu, pakai AI with the right prompt, with the right brief, nanti kita bisa maksimalkan si caption development ini untuk lebih cepat, karena kan tadi kita harus cepat, kita harus often, dan kita harus ngandelin volume, itu penting. Kurang lebih gitu, karena waktu sudah habis. Ada lagi nggak ya? Setelah ini yang corporate, karena corporate kita banyak purpose-nya, jadi banyak banget message-nya. Nanti dilihat aja, follow Unilever IDN. Lalu selanjutnya udah. Jadi intinya sebetulnya kalau dari kita social first itu yang sekarang menjadi sebuah fokus buat Unilever, it's not just digital, it's not just on screen, tapi justru yang penting adalah creating real experience and community. So this kind of event, this kind of experience is also important to make sure that our message stick and our message relates to our audience. Kurang lebih begitu Mas Dodi. Iya, terima kasih Kristi. Semuanya. Pertanyaan dulu Kris. Silakan. Di tengah tuntutan untuk personalisasi ya, customisasi itu mempertahankan value-nya Unilever paling core itu gimana implementasinya? Di tengah bagaimana implementasinya? Sebetulnya dari cara kita pada saat kita mencari kolaborator gitu, cara kita mencari partner itu kita memang udah ada kan ininya, pakem-pakemnya. Itu tadi ya, sebenarnya enaknya kita udah 30 tahun itu, pakem-pakem itu udah ada hal-hal yang sebetulnya yang berbeda tuh cuma aplikasinya, tapi fundamentalnya enggak gitu. Jadi tentu semua tim kita udah tahu gitu, kalau kita cari kolaborator, kita cari content creator itu yang begini gitu. Tapi kita harus juga, kalau zaman dulu bikin kolaborasi sama orang tuh briefnya 2 halaman kan. Tolong lakukan ABCDEFGHIJKL sampai 1 halaman. Halaman kedua jangan lakukan ini gitu. Jadi orang nggak bisa create. Kalau sekarang kita nggak begitu. Kita hanya kasih watch out-nya, yang jangan itu apa, jangan sara, jangan gitu. Tapi dibebasin karena mereka yang tahu audiens mereka tuh enaknya gimana berinteraksi. Gitu. Oke, terima kasih atas Yuk. Kristi Nelwan dari Unilever Indonesia.